Akan sahid kalau gugur. Pak Kiai. Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Pasukan Berani Mati. Film ini untuk mengenang jasa para pejuang Indonesia yang berjuang mati-matian melawan agresi militer Belanda demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gak usah menunggu lama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Kisah dimulai tahun 1948, pasukan Belanda memulai agresi militer kedua dengan mengerahkan pesawat tempur. Kapten Bondan yang baru melaksanakan akad nikah, langsung mempersiapkan pasukannya untuk melawan pasukan Belanda. Para warga dan semua santri ikut bertempur mengangkat bambu runcing membantu pasukan Indonesia. Akan sahid kalau gugur. Pak Kiai. Merdeka! Merdeka! Semua tentara Indonesia menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyergapan. Ketika pasukan Belanda tiba, pertempuran pun dimulai. Karena senjata Belanda lebih canggih, pasukan Indonesia kewalahan menghadapi gempuran musuh. Kapten Bondan segera memerintahkan pasukannya untuk segera mundur. Lengkap dengan pesawat bombernya. Ayo mundur cepat. Mundur. Ayo mundur. Dan ketika pasukan Indonesia dan para warga sedang mengungsi ke tempat yang lebih aman, karena tempat tinggal mereka sudah dihancurkan oleh pasukan Belanda, mereka kembali diserang pesawat tempur Belanda. Dan serangan itu menewaskan banyak warga, termasuk istri Kapten Bondan sendiri. Jahanam! Dan pasukan Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut. Di malam harinya para warga sudah sampai di desa sebelah dan akan menjadikan desa itu sebagai markas sementara. Di sisi lain, komplotan maling yang dipimpin oleh Jabar sedang melakukan aksi pencurian di rumah-rumah yang sudah ditinggalkan warganya. Namun aksi mereka diperkoki pasukan Belanda yang sedang patroli. Keluar semua, kalau tidak saya tembak. Namun saat diinterogasi, anak buah Jabar malah panik dan berusaha kabur. Saya tidak melu-melu urusan Republik. Namun Jabar berhasil menghabisi pasukan Belanda, lalu mengambil senapannya dan mengecek anak buahnya. Ternyata masih ada seorang anak buahnya yang bernama Jabrik masih hidup. Lalu Jabar segera membawanya pergi dari sana. Aja tinggal. Break. Di markas mereka mendapatkan kabar kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda, sementara Jenderal Sudirman telah meninggalkan kota Yogyakarta. Beliau memerintahkan untuk melakukan serangan gerilya untuk merebut wilayah yang mereka kuasai. Saat sedang berjaga, pasukan melihat kedatangan Jabar bersama Jabrik. Jabar menyatakan kalau dirinya ingin bergabung bersama mereka, namun mereka menganggap Jabar adalah mata-mata Belanda karena membawa senjata. Galak-galak lah. Ketika mereka lengah, Jabar menodongkan senapan ke pasukan dan minta bertemu dengan Kapten Bondan. Bilang, Jabar pengen ketemu. Mendengar keributan, Kapten Bondan akhirnya datang dan menanyakan apa yang terjadi. Jabar kembali menyampaikan kalau dirinya ingin bergabung dengan pasukan Kapten Bondan, berjuang mengusir Belanda. Di tengah perbincangan, Jabrik yang dari tadi sudah sekarat akhirnya meninggal. Jabrik mati. Saya memang maling. Dia bukan pengkhianat bangsa. Melihat keseriusan Jabar, Kapten Bondan akhirnya mau menerimanya, tapi dengan syarat Jabar harus mentaati semua peraturan yang ada. Dan tidak boleh membuat keributan lagi. Jabar yang kelaparan meminta makan di dapur umum. Jabar kembali berulah lagi karena tidak dilayani dengan baik sama Latifah. Jabar yang tak terima menantang semua orang yang ada di sana. Sersan Ginting yang mendengar itu langsung melayani tantangan Jabar. Jabar Kiai jagoan pasar sore. Maju kabeh. Aku hanya menjawab tantanganmu. Iya.
Dan akhirnya Latifah melepaskan tembakan untuk menghentikan perkelahian dan menyuruh mereka semua untuk makan bersama. Kalau mau tunggu sebentar, kan mukanya tidak sampai luka. Dan boy lagi apes. Malam harinya Kapten Bondan menyusun sebuah rencana untuk menyerang pasukan Belanda. Sersan Diram, Sersan Ginting dan Kopral Gani ditugaskan untuk memata-matai dan mencari informasi tentang markas Belanda. Setelah semua siap, mereka langsung bergerak. Sesampainya di markas ternyata ada para bocil yang akan membantu mereka. Dan hanya menggunakan ketapel, para bocil membunuh tentara Belanda yang sedang mabuk. Berhenti! Atau mati! Keesokan harinya mereka akan menyergap pasukan Belanda di sebuah jembatan. William bertugas memasang sebuah bom di bawah jembatan, yang akan diledakkan saat pasukan Belanda melintasi jembatan itu, dan yang lainnya sudah bersiap di posisinya masing-masing. Ketika pasukan Belanda sampai di sana ternyata sang kapten sangat waspada. Dia menyuruh anak buahnya mengecek ke bawah jembatan untuk memastikan tidak ada jebakan yang bisa mengancam keselamatan mereka. Mereka berdua pun dihabisi sebelum melapor ke atasannya. Who is it, Bob? Awalnya rencana mereka berjalan dengan baik, namun sayangnya posisi mereka malah diketahui sehingga baku tembak pun tak bisa dihindari. Karena kalah jumlah pasukan dan persenjataan, Kapten Bondan terpaksa menarik mundur pasukannya, namun Kopral Gani dan Latifah tertangkap dan menjadi tawanan. Sedangkan sekelompok tentara Belanda telah mengetahui posisi pasukan Kapten Bondan yang akan menyeberangi sungai dengan menggunakan rakit. Buang senjata! Mayor, jalan! Mulai! Satu-satu masuk! Naik! Naik, menit. Lihat, itu Republik. Pasukan Kapten Bondan yang berhasil selamat kembali ke rumahnya masing-masing. Kedatangan mereka disambut semua warga dengan gembira, dan ada sebagian warga yang menangis setelah mendengar kabar kalau suaminya telah gugur di medan pertempuran. Di markas Belanda, Sersan Gani sedang disiksa agar mau membocorkan informasi tentang persembunyian pejuang Indonesia. Walaupun disiksa sampai berlumuran darah, Sersan Gani lebih memilih diam. Karena tak dapat informasi apapun, mereka melanjutkan dengan menginterogasi Latifah. Mayor Nika mengancam akan menyiksa Latifah dengan siksaan lebih menyakitkan jika tak mau membocorkan informasi. Melihat kondisi Sersan Gani yang sudah babak belur, Latifah tetap teguh pada pendiriannya karena dia tak mau menjadi pengkhianat bangsa. Latifah pun disetrum sampai hampir pingsan. Nona akan disiksa. Mulut ini masih bisa menyelamatkan. Tidak! Tidak! Di markas, seorang warga yang bernama Jufri berniat meninggalkan desa. Sersan Ginting berusaha melarangnya karena jika tertangkap pasukan Belanda kemungkinan si Jufri akan membocorkan keberadaan markas mereka. William pun mencoba mencegah Jufri agar mengurungkan niatnya. Namun Jufri malah menghina William sebagai pengkhianat karena keturunan Belanda. Tapi jiwaku lebih republik daripada kamu. Karena begitu, mulutmu akan kurobek. Dan di markas Belanda, Latifah sedang dibujuk oleh temannya yang bernama Bandi. Bandi ini adalah teman seperjuangannya Latifah, namun sekarang dia menjadi pengkhianat bangsa dan bergabung dengan Belanda. Bandi menyuruh Latifah agar memberitahu markas pasukannya, sebab jika tidak pasukan Belanda akan menangkap ayah Latifah karena Latifah masih menolak tentara Belanda menangkap ayahnya Latifah yang merupakan seorang kiai. Anak kiai tertangkap. Apa hubungannya dengan aku?
Penangkapan itu disaksikan oleh Amin, adiknya Latifah. Amin lalu mengadukan hal ini kepada Pak Marsan yang menjadi mata-mata di markas pasukan Belanda. Pak Marsan menyarankan Amin untuk mengirim pesan kepada Kapten Bondan. Pak Kiai dipertemukan dengan Latifah supaya memberitahu markas putrinya walaupun Latifah sedang ditahan, Pak Kiai tidak goyah sedikit pun, karena tak memberi jawaban. Pak Kiai pun disiksa dan dicabuti kukunya. Satu demi satu, kuku itu akan dicabut. Latifah yang tak tega melihat ayahnya merintih kesakitan, Mayor Nika menyuruh Latifah agar memberitahu lokasi pasukannya. Sang Kiai lalu memberitahu putrinya bahwa menjadi pengkhianat adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mayor Nika yang kesal dengan kejamnya membunuh Sang Kiai. Di saat yang bersamaan Amin menyerahkan pesan dari Pak Marsan kepada Kapten Bondan. Pesan itu berisi denah lokasi markas Belanda. Namun tak lama terdengar suara keributan di luar. Ternyata Jufri telah ditembak mati sama William. Anaknya Pak Jupri yang bernama Suci tak terima dan marah-marah. William menjelaskan kalau dirinya bersama Ginting sedang membuntuti Jupri saat meninggalkan markas. Namun di perbatasan Jupri sedang diinterogasi sama penjaga Belanda dan akan membocorkan lokasi persembunyian mereka. Melihat itu William dan Ginting langsung menembaki tentara Belanda. Namun sayangnya Jupri tertembak, walau sudah dijelaskan Suci masih nggak terima dan menganggap William adalah pembunuh. Suci lalu balas dendam dengan membocorkan lokasi markas pejuang kepada Mayor Nika. Latifah yang melihat itu langsung memarahi Suci karena telah membuat pengorbanan ayahnya menjadi sia-sia dan membahayakan nyawa seluruh pejuang. Suci yang menyadari kesalahannya langsung membunuh Bandi sebelum dia dibunuh oleh Mayor Nika. Pengkhianat publik di desa itu. Kau goblok yang sekarang sudah kamu buka. Setelah mendapat informasi dari Suci, Mayor Nika mengerahkan pasukannya untuk menyerbu lokasi persembunyian para pejuang. Belanda! Pasukan Belanda melakukan serangan dadakan, mereka menembaki para tentara dan semua warga yang lagi mandi di sungai. Lalu Belanda melanjutkan serangan dengan mengebom markas pejuang. Para tentara yang ada di sana segera mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Setelah itu mereka berjuang mati-matian menghalau serangan Belanda. Dan serangan itu banyak menewaskan tentara termasuk Kapten Bondan. Setelah pasukan Belanda pergi, para pejuang harus melihat kenyataan pahit karena banyaknya korban jiwa. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak juga menjadi korban kekejaman Belanda. Kapten Bondan, balas kekalahan ini. Para pejuang bertekad untuk membalaskan kekalahan mereka terhadap Belanda meski hanya tersisa 7 orang. Mereka membentuk pasukan yang diberi nama Pasukan Berani Mati. Pada malam hari pasukan Berani Mati mulai beraksi. Mereka menyusup ke markas Belanda dan berencana meledakkan gudang senjata. Dan di dalam para tentara Belanda sedang merayakan kemenangan mereka. Hal itu dimanfaatkan oleh para pejuang untuk meledakkan tempat pesta. Ledakan itu menewaskan semua orang yang ada di dalam. Meski Pak Marsan menjadi korban, namun dia sangat bangga melihat perjuangan mereka. Setelah membebaskan Latifah dan Gani, para pejuang terlibat pertempuran sengit. Sebagai pasukan berani mati, para pejuang bertempur habis-habisan, tampak mengenal rasa takut akan kematian.
Dan terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya kalau sudah saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.